Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek yang berbahagia, sekaligus para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Sangkakala FM Trenggalek yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini teriring hujan yang cukup deras. Sekarang masih deras, insya Allah akan tetap deras, tapi tidak bisa mengalahkan derasnya iman kita kepada Allah, sehingga meskipun hujan deras kita tetap rawuh, kita tetap hadir di masjid yang kita cintai ini, yang pertama untuk kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sebagaimana biasa setiap hari Ahad maghrib isya kita sering tawasabil haq, tawasabil sabar. Insyaallah mudah-mudahan terus istiqomah sampai akhir kehidupan kita. Pun ini suaranya terdengar mboten niki? Jumbuh nggih. Nggih, ndak apa-apa. Jadi kalau ada 3 suara. Ini suara hujan, suara ustadznya, dan suara jamaahnya. Nah, ini yang tinggal kuat yang mana nih itu? Ya tinggal kuat mana, lek kuat suara hujannya nggih ora apa-apa gitu. Mulai kuat suara jamaah ustadznya tak leren mawon itu nggih. Nggih, baik Bapak Ibu, ini hari perdana di tanggal 1 Januari 2023. Selamat nggih, umure panjenengan tambah dawa. Nggih kan? Dari yang 49 menjadi 50, yang 70 menjadi 71. Kan tambah akeh kan, alhamdulillah tambah dawa umure. Namun sesungguhnya kontrak kita ini semakin entek, semakin mepet, semakin mendekati lubang kubur kita. Jadi pun seneng-seneng umurku tambah akeh, tapi hakikatnya malah berkurang. Nggih, mudah-mudahan di awal tahun 2023 ini semangat kita terbarukan. Iman dan takwa kita semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur kita. Sehat saya kan? Sehat nggih. Nek mboten sehat mboten rawuh teng mriki nggih. Baik. Ini masih kita lanjutkan tentang yang kemarin jaga akidahmu seri 1, niki jaga akidahmu seri 2. Insyaallah saya selesaikan hari ini meskipun agak panjang, poin-poinnya kita dapatkan. Nanti akan depan kita masuk lagi ke harta haram. Oke, baik. Review sebentar pertemuan kemarin, jaga akidahmu yang pertama tentang orang kafir. Lagi tentang orang kafir. Yang pertama pengertian orang kafir. Yang kedua pengelompokan orang kafir. Yang ketiga macam-macam hari besar agama selain Islam. Yang keempat, binatang yang disembelih oleh orang kafir. Kemudian, binatang yang disembelih selain orang Yahudi dan Nasrani. Makanan yang diberikan oleh orang kafir. Dan makanan, minuman sembelihan yang diperuntukkan sebagai perayaan dan ibadahnya orang kafir. Membalas dan mengucapkan salam kepada orang kafir. Berikutnya, bila orang kafir membantu kita. Nun sewu, niki nun sewu. Lek disebut orang kafir niku malah itu bahasa yang halus. Jadi pun meradang, pun gembrebek dan sebagainya, itu memang penyebutan Allah orang kafir nggih orang kafir. Nggih. Berikutnya kita lanjutkan hari ini, yaitu larangan-larangan terhadap orang kafir. Bahwasanya Islam melarang kita melakukan hal ini kepada orang kafir, kepada orang selain beragama Islam.
Napa niku? Satu, menjadikan teman kepercayaan teman plek. Kalau teman sekedar teman nggih kanca kula nggih akeh. Hindu wonten, Buddha ada, Kristen akeh, Protestan nggih punya. Tapi kalau dia disebutkan teman plek, teman curhat, teman wis paling plek, niku tidak boleh. Ini dalilnya surat Ali Imran surat ketiga ayat 118. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhumul akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi teman kepercayaanmu, teman plekmu, orang yang di luar kalanganmu, bukan orang muslim, bukan orang Islam. Berarti mengambil teman itu sebagai orang kafir, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Surat Ali Imran surat ketiga 118. Allah melarang saya panjenengan semuanya kalau mengaku orang yang beriman mengambil teman kepercayaan, mengambil teman plek orang yang bukan Islam. Sebabnya dijelaskan oleh Allah. Kenapa? Mereka niku seneng lek kita menderita. Mereka seneng kalau kita ini remuk, ancur-ancuran seneng. Apalagi ya nih, dalam hati mereka menginginkan kita ini hancur lebur. Nah, ini kata Allah, kita tidak bisa mengetahui hatinya panjenengan sendiri, tidak ada yang tahu. Allah yang ngasih tahu pasti benarnya. Sekali lagi, like teman biasa saja, temanku boleh, tidak apa-apa. Tapi sampai teman plek neng di itu temannya, lah niku yang tidak boleh. Niki yang pertama. Yang kedua, niki belat lagi niki, bahaya niki. Wis rapopo niki. Menjadikan pemimpin. Orang kafir diangkat jadi pemimpin, panjenengan itu dosa besar. Bacakan dalilnya. Ini masyhur sekali niki. Al-Maidah 51. Pun apal kabeh kan? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Kenapa? Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Ini like wong Yahudi mimpin wong Nasrani, wong Kristen boleh, wong Kristen mimpin wong Yahudi boleh. Tapi kalau umat Islam memilih mereka, orang Yahudi, orang Kristen itu sebagai pemimpin, dosa niku, dosa besar niku. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, nekat, bergudul dengan berbagai macam alasan, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nekat berarti orang itu menjadi Yahudi atau Nasrani. Lah yang dipilih itu Nasrani berarti dia Nasrani. Ini bahaya niki. Ini sebagian ulama menyatakan dengan dalil ini mereka murtad, nekat nih. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Sing nekat memilih pemimpin orang kafir. Apalagi sebentar lagi akan ada banyak pemilihan. Ini kita harus hati-hati. Ya. Nanti bab khusus itu biasanya saya sampaikan tentang aturan Islam dalam memilih pemimpin. Ini mas umum saja. Coba cek lagi surat An-Nisa surat 4 ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin.
Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Kalau kita balik, salah satu sebab Allah mengazab kita adalah kita memilih pemimpin orang kafir. Surat An-Nisa 4 ayat 144. Kita lihat lagi surat An-Nisa surat 4 ayat 138 sampai 139. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafikina bi anna lahum adzaban alima. Berilah kabar gembira bagi orang-orang munafik bi anna lahum. Ini nun tauhid, lamut tauhid, double disusun oleh Allah, double penekan betul. Berilah kabar gembira ke orang-orang itu bi anna lahum, yaitu dengan azab bagi mereka itu adab yang dahsyat, yang pedih. Mengapa alasannya? Alladzina yattakhidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Sebabnya dia adalah yaitu orang-orang yang menjadikan memilih orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan min dunil mu'minin, meninggalkan tidak memilih orang mukmin. Jadi dicap oleh Allah munafik, sekaligus diancam dengan azab yang besar kalau nekat memilih pemimpin orang kafir. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'ah. Kemudian kata Allah, sesungguhnya semua, apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ini kenapa mereka orang-orang itu memilih orang kafir sebagai pemimpin? Alasannya kata Allah, karena mereka ingin mencari kekuatan di sisi orang kafir. Kekuatan apa? Kekuatan ekonomi, kekuatan pengaruh, dikei jabatan, dikei duit dan sebagainya. Mesti alasannya niku. Ponto. Selain itu tidak ada. Mesti dia memilih orang kafir sebagai pemimpin, pasti ada alasannya, pengen dia oleh jabatan juga, oleh kekuasaan, oleh harta, oleh duit, dan oleh sebagainya macamnya. Nah, maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah, jangan takut, semua itu milik Allah, tidak usah takut. Jadi memilih pemimpin orang kafir itu haram, hukumnya dosa besar. Surat An-Nisa 4 138 sampai 139. Nanti bab khusus, nanti menjelang itu saya turunkan itu dalil lengkapnya itu semuanya tentang kaidah dalam memilih pemimpin. Tapi ini umum saja. Jadi ingat, pemimpin dari tingkat RT sampai presiden harus muslim. Pemimpin. Berikutnya, larangan terhadap orang kafir adalah menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Artinya, kalau kita punya anak wedok, ke saudara perempuan dan sebagainya, tidak boleh kita nikahkan dengan orang kafir. Tapi strateginya orang kafir niku biasanya mungkin sebulan sebelumnya melebu Islam sih. Kita lihat ayatnya. Surat Al-Baqarah 2 ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Ini larangan dari orang-orang laki-laki sekarang. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, laki-laki dari kafir, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Ingat, sebelum mereka beriman, bukan sebelum mereka Islam. Kadang jebakannya, oh, mlebu Islam orang minggu yang lalu. Itu jebakan Batman nih, terlalu banyak itu, akhirnya setelah nanti nikah meteng ya mesti balik. Kata Allah, sebelum mereka beriman, tes dulu. Seorang tahun sebelumnya kan muslim, tes sholat ibadah baru ketahuan itu baru boleh. Umumnya kan seminggu sebelumnya apa sebulan sebelumnya pura-pura mlebu Islam, dinikahkan seret, nanti hamil dia anak, alah wis bar. Hati-hati niku. Nah, kenapa tadi kita menjadi teman kepada orang kafir itu tidak boleh, harus hati-hati. Nah, niki bayanan, apalagi mereka memang punya misi zening orang-orang kafir dan orang Nasrani niku adalah deketi perempuan muslimah atau anak tokoh dengan cara apapun, lah iso ditengi dhisik. Lah iso. Setelah itu sudah biar lek ngono. Wis ngono kan mesti
Klepek-klepek ndak berkutik. Hati-hati nih. Ndak hati-hati. Berikutnya, yang larangan bagi orang kafir adalah memintakan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampunilah si dia. Kita yang berdosa. Ingat, kita memintakan ampun kepada orang-orang kafir niku ndak boleh, haram hukumnya. Dalilnya surat At-Taubah 9 ayat 113. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesungguhnya sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Tapi nanti ada yang boleh, yaitu mendoakan dia dapat hidayah. Ya Allah, Pak Kair, mudah-mudahan dia dapat hidayah mlebu Islam. Niku boleh. Tapi ya Allah, ampunilah dia. Woi, kita yang berdosa. Beda nggih, memintakan ampun kepada orang kafir sama kita mendoakan dia dapat hidayah. Niki nuwun sewu, nanti babnya di bab tauhid itu tentang tasyabbuh. Sekarang kan repot niki. Berdoa bersama. Wah, niki wis bubrah kabeh lek ngono. Sebelahe niku. Wis ora usah diterusne iku. Berikutnya lah niki, menyerupai sikap dan tingkah laku mereka. Artinya niki tasyabbuh. Ya, tasabuh. Napa tasabuh niku? Meniru-niru, menyerupai, melu-melu, ikut-ikutan kepada orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sunan Abu Dawud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia kaum itu, menjadi hal itu. Kaitannya kemarin disinggung sedikit. Tadi malam memperingati peringatan tahun baru 1 Januari niku boleh napa boleh? Boleh bagi orang-orang kafir, boleh, apa-apa wong Kristen itu boleh, mereka bangga itu harinya. Lah kita umat Islam haram hukumnya. Apalagi genjrok-genjrok, keplok-keplok. Wah, lain itu. Berkumpul itu ibadahnya Yahudi, Nasrani, Majusi. Berkumpul jadi satu, kita melu-melu, kita menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Mati, plek, pas tanggal jam 12 tiup trompet, kelelekan trompet, mati. Matinya mati Yahudi dia. Iso ndak niup trompet ya kelelekan trompet niku. Ya trompet sing gede mboten sing cilik nang jerone kan bisa kesedot niku. Bisa kelelekan mati niku. Nah, insya Allah dan alhamdulillah ya rata-rata sing ngaji niku 95% pun mboten melu-melu. Ya kecuali siji loro sik wajar niku nggih. Gitu selalu setiap tahun ini saya sampaikan terus, saya eling nih. Semalam ning Bendungan ya rame, alhamdulillah rame. Ora enek sing alhamdulillah ora gelem sakniki niku. Ya paling kok nglumpuk karo anak bojone karo dulur tuh apa mantu-mantune nglumpukne bakar omahe apa bakar boleh niku ndak apa-apa, makar guys kayak mulih ngoten mangan-mangan ndak apa-apa niku. Sampai kita genjerok-genjerok, keplok-keplok, nyanyi-nyanyi, apalagi sampai begadang dan sebagainya, wes insyaallah kita sebenarnya paham. Itu bentuk menyerupai tingkah laku mereka. Nah, babnya tasabuh niki bab tauhid. Berikutnya, yang kita tidak boleh adalah mengganggu, menyakiti mereka terhadap orang kafir zimni. Orang kafir kemarin sudah kita bagi dua secara besar, zimni dan harbi. Nah, yang zimni ini bisa hidup bertetangga, baik dengan kita, ini tidak boleh kita ganggu. Bahkan dalam Sahih dalam hadis bahwasanya barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak boleh. Jadi orang kafir tidak usah takut. Kita tidak boleh mengganggu, menyakiti orang kafir cekel disunati ora oleh. Tidak oleh itu. Dikon mlebu Islam gepuki, tidak boleh. Biarkan saja. Tapi juga kita ajak kebablasan nih. Tidak boleh nih. Jadi sesungguhnya ketika kita ini betul melaksanakan Islam,
Aman kita, penak. Orang kafir itu nyaman, tidak akan disakiti. Hak-haknya diberikan. Tapi memang ya dasarnya orang kafir, memang musuh alaminya umat Islam, mereka berdaya upaya untuk menghancurkan kita. Berikutnya, yang tidak boleh adalah ikut bergabung dalam perayaan dan peribadatan mereka. Kaitannya dengan akad kemarin sama iya kemarin lagi. Niki ndak boleh. Calon ngerti kabeh niki. Sing repot lek posisi kita terjebak, posisi kita anak buah niku sing kadang rada angel niku. Sabot lek ngoten niku, wis taruhane iku wis bahasane ya wani ndak wedi niku. Insyaallah ini sudah paham semuanya, selagi ikut bergabung dalam perayaan dan peribadatan mereka dan sekaligus tolong menolong dalam ibadah mereka, ndak boleh. Ingat kemarin kaidah tolong menolong ada 4. Sik eling napa sik lali? Sik lali, nanti diulang lagi lah sik lali itu. Jadi kaedahnya ada 4. Pertama, langsung untuk maksiat. Langsung tapi tidak langsung untuk maksiat. Tidak langsung tapi untuk maksiat. Kemudian tidak langsung dan tidak untuk maksiat. Yang 3, 1, 2, 3 haram hukumnya. Yang keempat tidak. Sik dielingne titik. Lek nyewakne shelter tinggi acara-acara dosa niku dosa napa dosa? Tenan piye? Lho aku nyambut gawe, Pak. Aku nyambut gawe. Pripun lek ngono? Lho. Lah musuh Pak aku remuk lek ngono. Apa lek ra ngono ramangan? Sekak seter niku. Apa lek ra ngono ramangan? Lek ngono wis bingung ngono. Ya Pak Anwar nggih, lek apa ora ngono apa ora mangan. Sik duwe sawah. Ojo jagot-jagot. Wis ngerti kok, dadi berat niku, memang berat. Jadi ini larangan-larangan terhadap orang kafir. Ndak sendaki-daki kan ini panjang soal ini. Niki hal-hal yang boleh. Selain ada larangannya, kita juga boleh apa? 1, bermuamalah jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Niki hukumnya boleh. Cuma hukum boleh niki ini dalam fikih prioritas niki ada 2. Misalkan sing ndak diprotes, misalkan niki ada dokter muslim, ini ada dokter kafir. Ya cedek podo bae kabeh. Spesialisnya podo, spesialis penyakit iki podo. Nah, kita sakit. Nah, hukumnya bermuamalah dengan ini boleh dengan orang kafir. Tapi secara hukum fikih prioritas niki didahulukan kita sing muslim. Kecuali tidak ada. Nah, misalkan spesialis penyakit dalam mek siji-sijine kayak uang bukan Islam, boleh. Tapi kalau ada pilihannya podo, pilih sing muslim. Kenapa alasannya? Itu fikih prioritas. Seandainya iki sugih, misalkan nyumbangnya engko nggih nyumbang masjid, nggih infak neng masjid yatim piatu. Nah niki sugih nggih bangun apa? Gereja. Golek ditakoni oleh Allah, seret, saham gereja kok enek sekian 100 juta kok sapa? Kok muslim. Loh, bahaya niku. Bahaya niku. Tapi itu fikih secara hukum asal boleh. Tapi prioritasnya begitu. Nih, saya dulu di Bontang itu satu-satunya dokter spesialis kandungan niku Pak Wayan orang Bali satu-satunya. Sekarang udah banyak. Saya cek ke beliau, cek nih, oh begini ya sudah, enggak apa-apa karena enggak ada yang lainnya. Masa ini kan banyak, ya sudah pilih yang muslim. Jadi sekali lagi ini tentang berobat dan sebagainya. Apapun, enek wong dodol beras iki muslim, dodol beras iki kafir. Beli sing kafir pun nggih boleh.
tapi pilih sing ngeten. Pilih sing niki. Kuwi rada lalang titik ora apa-apa ben naik haji sing iki. Nek perlu nek iki 100 iki Pak ngedolo 1000, cek ndang naik haji sampai niku. Ngono carane. Aja wis 100 kayak ditawar bayo sampai ndaki-ndaki aja mesakne. Nah dia sugih kan kok naik haji. Kon kan juga bangun masjid dan sebagainya. Wis tuwek lek gak di walah wis aja mesakne niku nggih nek perlu 1000 kayak duit 100.000 nyobok. Ngono iku sing apik ngoten. Nek duwe duit. Jadi boleh kita bermuamalah ngoten. Kedua, memberi hadiah makanan apapun boleh. Ini Rasul juga saling memberi hadiah. Rasul juga diberi hadiah, boleh. Tapi jok dikait-kait nih. Atau ada unsur suap, nah itu tidak boleh. Hadiah-hadiah biasa niku boleh, memberikan makanan nggih boleh. Panjenengan ibu-ibu misalkan bar panen jambu tanggane diteri boleh. Ibu-ibu mbleh wedhus digule sate tanggane diteri meskipun tanggane iki bukan muslim boleh. Dalilnya satu mawon satu rangka dalam Sunan Tirmizi dari Mujahid bahwasanya pernah suatu ketika seekor kambing disembelih di rumahnya Abdullah bin Amr. Maka ketika ia datang ia pun bertanya, apakah kalian sudah memberi tetangga Yahudi kita? Tetangga Yahudi apa dikei? Dia membelih kambing. Apa kalian sudah memberi tetangga Yahudi kita? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga hingga aku mengira dia akan mewarisinya. Ini babnya tentang tetangga. Ya, tetangga kita punya tetangga meskipun dia orang bukan Islam, kita beri hadiah boleh, boleh. Berikutnya yang boleh adalah hidup bertetangga. Jelas manusia adalah makhluk yang zon politiken, tidak bisa hidup sendiri. Siapapun mesti perlu orang lain. Sak sugi uang mesti perlu orang lain. Sak pangkatnya tinggi apapun mesti perlu orang lain. Dan bertetangga dengan orang kafir niku boleh, ndak apa-apa. Berikutnya, tolong menolong dalam urusan dunia. Misalkan musim udan, kayak omahe ngono banjir, kita melu-melu ngresiki ngepel boleh. Gendengi bocor, kita beneri angsal, dan urusan dunia boleh. Berikutnya yang boleh adalah menjenguk orang kafir ketika sakit. Punya tetangga mungkin Nasoro dan sebagainya sakit, dijenguk boleh. Dan ini Sahih Al-Bukhari dan Sunan Abu Dawud, ini banyak dalilnya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, menderita sakit. Maka Nabi SAW menjenguknya dan beliau duduk di sisi kepalanya lalu bersabda, masuklah Islam. Anak itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya. Lalu bapaknya berkata, taatilah Abul Qasim Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak kecil itu pun masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW keluar sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka. Boleh artinya kita menjenguk orang kafir. Berikutnya yang boleh mendoakan supaya mendapat hidayah kemudian masuk Islam. Ini boleh. Berikutnya ini saya dulukan, nanti tidak cukup waktunya. Niki sing mungkin jarang dibahas. Bila ada orang kafir meninggal dunia. Ini sing jarang dibahas. Lek dene sampun nggih alhamdulillah. Misalkan kita punya tetangga, bos, teman kerja dan sebagainya bukan Islam, kemudian kita mendapat kabar mati. Pripun? Satu, tentang mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh nopo angsal. Nek sing mati orang kafir, krungu kabar misalkan wong kafir meninggal dunia kayak kita kenal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niki boleh. Itu bukan mendoakan, tapi meskipun orang kafir mesti itu asalnya dari Allah, kembali kepada keumuman dalil surat Al-Baqarah. Pinten?
Intinya boleh mengucapkannya itu. Nah, ini yang penting niki, sing saya tekankan nggih nuwun sewu niku rada ngregesi neh niki. Tentang melayat atau takziah kepada orang kafir. Pernah apa mboten? Saya pernah apa mboten aja boleh saya. Pernah. Tanggane kok. Pripun niki? Nggih. Saya niki tak saya hati-hati ini bahaya niki. Oh, panggah kereng ya Pak Akur nih ini. Kita lihat, kita turunkan dulu suratnya, surat Al-Mumtahanah 60 ayat 13. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir telah berada dalam kubur berputus asa. Terkait dengan orang kafir, ini ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait dengan interaksi dengan orang kafir non muslim. Napa niku? Satu, berbuat baik dan bersikap adil. Jadi terhadap orang kafir niku berbuat baik dan bersikap adil niki boleh diperintahkan. Kepada siapapun terhadap orang kafir pun tetap kita harus berbuat adil, berbuat baik. Di antara tadi kasih makanan, kita bantu, ya, pokoknya adil itu boleh. Kemudian memberikan loyalitas. Nanti masuk di bab nun sewu, di bab tauhid, wala wal barok. Nah, ini babnya ini tentang loyalitas ini wala wal barok. Kalau ini sudah ngaji, nggak akan ketemu di sana. Kita loyal kepada orang kafir itu tidak boleh, diantaranya kita memilih menjadi pemimpin tidak boleh, membantu dalam hal ibadah tidak boleh dan sebagainya. Ini babnya nanti ketemu di Al-Askar nanti setiap Jumat, tapi masih agak panjang itu ceritanya. Nah, ketika kita memberikan loyal kepada orang kafir niki tidak boleh. Nah, kemudian para ulama menggolongkan menghadiri jenazah orang kafir termasuk bentuk memberikan loyalitas. Karena itulah mereka melarang kaum muslimin menghadiri jenazah non muslim orang kafir. Ya jadi potong saya. Ketika Abu Thalib meninggal, kenal Abu Thalib? Nah, Rasulullah tidak mengurusi mayatnya sama sekali. Tapi beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menguburkannya. Padahal kita tahu Nabi SAW sangat berat Abu Thalib masuk Islam. Ini dalilnya di dalam Sunan An-Nasa'i dari Ali, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman engkau orang tua yang nun sewu bahasanya memang sesat telah meninggal dunia, siapa yang menguburkannya? Beliau bersabda, pergilah lalu kuburkan bapakmu dan jangan sekali-kali kamu melakukan suatu hal hingga kamu datang menemuiku. Ali lapor kepada Nabi, Abu Thalib meninggal, kata Rasul, kuburkan. Sampai kubur benar, oh jangan perlu nanti bar ketemu aku, kata Rasul. Kemudian aku menguburkannya dan datang menemuinya. Lalu beliau memerintahkan untuk mandi, aku mandi dan beliau berdoa untukku. Beliau menyebutkan suatu doa yang tidak aku hafal. Saya teruskan ini. Imam Malik mengatakan dalam kitab Al-Mudawwanah juz 1 halaman 261, seorang muslim tidak boleh memandikan ayahnya jika ayahnya mati kafir, tidak boleh mengiringi mayatnya, dan tidak boleh pula memasukkannya ke kuburan, kecuali jika dia khawatir mayatnya tidak terurus, maka dia boleh menguburkannya. Artinya kalau misalkan orang kafir itu siapapun, mbok bapake dhewe nuwun sewu niki nuwun sewu, kalau sudah ada ngurusi, misalkan mesti duwe komunitas. Nah, niku kita berlepas diri. Tapi misalkan orang nek sama nek dia siji-sijine wong kafir mati niku, ndak ada yang lainnya, boleh. Tapi kalau ada yang lainnya, ndak boleh. Nenggale akeh sing gereja akeh berarti kan wong Kristen nggih akeh. Mati sudah. Nah, saya katakan
Berikutnya nih. Dalam Syarah Muntaha Al-Iradat jelaskan maksud Imam Malik adalah orang muslim tidak boleh memandikan orang kafir karena adanya larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang kafir, karena hal itu termasuk mengagungkan dan mensucikannya. Karena itu perbuatan ini tidak dibolehkan, sebagaimana tidak boleh mensolati mayatnya. Dalam kitab Kasyaful Qana' dinyatakan bahwa niki seorang muslim diharamkan memandikan orang kafir meskipun dia kerabat dekat. Dilarang pula mengkafani, mensolati mayatnya, mengikuti jenazahnya atau menguburkannya. Sekali lagi, jika tidak ada yang lainnya baru dibolehkan. Cuma sebagian ulama berpendapat bolehnya menghadiri jenazah orang kafir dengan terpenuhinya syarat. Lek panjenengan mau nglayat, syaratnya kita harus dipenuhi. Kita ambil sing mudah mawon, sing boleh, tapi ada syaratnya. Nah, syarat ini. Nah, Ibnu Qayyim menukil asar sebagian salaf yang melakukan atau berfatwa tentang bolehnya menghadiri jenazah kerabat orang kafir. Syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama atas pendapat yang mengatakan bolehnya menghadiri jenazah orang kafir adalah niki syaratnya. Kalau kita mau melayat kepada orang kafir, niki syaratnya niki. Nah, yang atas tadi kan semua tidak boleh, haram dan sebagainya. Kita ambil yang mudah mawon, ben tidak terlalu sampai jangan nganti ngaji di tempat lain kok itu dalil ditunjukkan itu, ya bener. Tapi kita anggap sing rada mudah titik. Pertama, jenazah tersebut adalah jenazah kerabat yang terhubung langsung dengannya. Paham? Terhubung langsung ya berarti ya bapak Pak Dene sing nak dulur. Berarti orang lain namanya. Pertama, jenazah tersebut adalah jenazah kerabat yang terhubung langsung dengannya seperti ayah, ibu atau saudara. Sehingga apabila saudara jauh, rekan kerja ataupun tetangga tidak diperbolehkan menghadirinya. Nggih saya nggih abot nanti nyampaikan iki. Tapi pripun lho memang yang ngono. Kedua, tidak menghadiri proses pembacaan doa, artinya ibadahnya. Tidak pula memasuki tempat ibadah mereka, misalkan kok disolatin di gereja kita mlebu, tidak boleh. Dan tidak pula berdiri di atas kuburnya ketika dan sesudah pemakaman. Ketiga, ketika mengantarkan jenazah, dia berjalan di depan jenazah, bukan di belakangnya. Lek terpaksa ngeter nih, kudu neng ngarepe jenazah. Ya. Dan berhenti jauh dari makam. Misalkan makame stadion pokoknya adoh, ojo deketin yang makame. Dan ketika prosesi penguburan dia harus bangkit dan pergi mulih, artinya niki syaratnya kita boleh takziah. Nah, niki nggih abot niki pripun Pak niki kita urip bertangga. Nah, niki ada pendapat satu, lek memang sangat terpaksa akan menjadi mudorot kepada panjenengan. Nah, misalkan teko berangkat langsung mulih ngeten mawon. Ketok bahasane absen muka. Setor serailah begitu. Ketok nene Pak Wanes mulih. Cok mangan ngerokok kayak niku wah lek begitu sebelain. Niku lah kok orang kafir nggih. Orang kafir. Nggih. Ya betul niki bah ya medeni niki. Ya, jadi itu tentang sekali lagi jika ada orang kafir meninggal dunia. Tapi nggih panggah angel panjenengan karyawan kayak sing presiden direktur iku ngono beh pripun niku. Abot niku, taruhannya niku donya niku. Wis mudah-mudahan wis mohon ampun kepada Allah lah begitu. Wis piye carane alasan ngoten mawon piye carane. Piye carane. Atau misalkan kepala dinas kayak Kristen. Kayak misalkan anaknya mati atau bojone mati. Mosok jenengan orang layat, wani. Wani ndak? Saya yakin ora wani. Ya begitu carane piye alasane pripun-pripun ora
kepala dinas apa iso mecat anak buah? Enggak bisa ya. Ya wis wong mati kok piye bentar. Lek ngono apa lek ngono sakandene terpaksa gue setor muka terus gak ngalih ngoten mawon. Ngoten mawon. Lho piye carane alasane nggih. Wah aku penak ngomong. Ngomong tok penak san jeplak. Aku ki pegawe pripun? Lek ngono. Wes yang pikir dhewe mawon nggih. Tanggung jawabnya masing-masing. Saya sampai bukan kata saya nggih, saya sampaikan pendapat ulama-ulama begitu. Dene nekat nggih urusan panjenengan, saya nyampaikan saja. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu nggih. Berikutnya, tidak boleh mendoakan dan mensolatkan. Jelas niku niku. Nggih. Nah, kemarin ditanyakan beliau, pripun niki? Orang kafir yang kedua adalah orang kafir yang beragama Islam tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ya betul. Jadi, orang kafir yang jenis orang yang kedua adalah orang yang beragama Islam tetapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Pertanyaannya Pak, jawarin. Nah, ya kemarin sudah saya jawab. Dalilnya di sini. Orang yang mengaku beragama Islam dan tidak mengerjakan sholat 5 waktu serta mengingkari kewajiban niku, nah niki yang menjadi betul kafir meskipun Islam. Kang oke Islam orang nek syarat Islam orang ngajarin sholat kafir dia. Yang kedua iya piye to aku sik engko lah aku wis pensiun lah ngono. Wis pensiun ngono. Aku harus duwe putu, nek duwe putu berarti dia tidak mengingkari Islam. Hukumnya itu disebut fasik. Itu masih tetap disolatkan dan sebagainya menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Pun kereng-kereng nek ngono iki ora apa-apa. Lah pripun nek nggih salat kadang-kadang sik apik, berarti dia tidak mengingkari. Salate Idul Fitri, Idul Adha atau pas Ramadan sekali 2 kali hilang atau pas undangan Isra Mi'raj ning masjid baru sholat. Wonten apa kathah? Kathah ngoten niku. Nggih. Nggih, intinya begitu ya. Kaitannya dengan orang Islam yang tidak sholat. Kali ngaji bab sholat nggih panjang lagi kisahnya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu niki bab meniup trompet tahun baru dan sebagainya sudah kemarin insya Allah ya saya sekelas judulnya mawon meniup trompet dalam tahun baru niku nggih haram hukumnya. 3 Majusi, Yahudi, Kristen jadi satu. Kemudian memakai topi atau baju sinterklas. Biasanya kan yang Nun Sewu, yang Indomaret itu kan penek-penek didol semua niku. Niki wani haram hukumnya mengucapkan selamat kepada orang Nasrani. Sudah lalu niki. Panjang niki kisahnya nggih panjang-panjang sekali nggih. Berbedalah dengan orang kafir ini bab tasyabuh. Yang intinya sekali lagi kita hidup di Indonesia memang heterogen sekali. Nggih, agama di Indonesia banyak. Lagi kita hidup bertangga, bermasyarakat, bernegara, tentunya tidak hanya Islam saja. Ya alhamdulillah kalau ning galek niki nun sewu Islami mayoritas banyak aman. Tapi di tempat lain mungkin di Ambon dan sebagainya Islamnya itu minoritas. Islamnya minoritas. Nah, jadi tetap kita toleransi, tetap kita menghargai, tidak mengganggu, tapi kita harus tahu batas-batasnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh terhadap orang kafir. Kalau kita tidak ngaji, pasti akan terjebak yang namanya toleransi yang kebablasan. Nah, ini berat memang masalah itu memang akidah. Ya, sekali lagi masalah akidah. Dan akidah agama itu adalah qala Allah, qala Rasul, bukan qala pejabat, bukan qala kiai, bukan qala Allah, qala Rasul. Boleh ustadz pejabat menyampaikan ini tapi dalilnya Al-Qur'an disebutkan begitu dan begitu. Tapi tanpa gitu dalilnya lo kae pejabat ae. Nah, ngono itu bukan dalil. Tapi sekali lagi di akhir zaman itu fitnahnya sangat luar biasa. Orang yang memegang agamanya maka dia niku akan terbakar.
Saya remuk itu orang itu kalau berkuat-kuat memegang agama. Tapi yakinlah ketika kita membela agama Allah, kita pertahankan agama, pasti Allah akan membela kita. Jangan takut. Ya, sekali kita selalu diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetap jangan mati sebelum kita tetap pertahankan, jangan sampai mati dalam keadaan akidah kita. Jangan tergoda oleh apapun. Masih ada 5 menitan. Kalau ada pertanyaan, tafadhol, monggo. Nggih. Bu. Wah, Bu Iin itu. Wah, kaget kok. Makan cantik aja ngerti aja ke Pak Agus ke. Nggih, Bu. Sebelum nikah dia itu agamanya Kristen ya, Nasrani ya Pak ya. Terus Itu cewek atau cowok? cowok, Nah. cowoknya bapaknya. Dalam perkawinannya sudah lama, di saat meninggalnya dia itu sakit ya Pak ya. Sakit tapi punya wasiat. Aku boleh umpama meninggal, dia ingin kembali. Udah masuk Islam ya tadi. Nasrani menikah dengan orang Islam, masuk Islam. Lalu pada waktu masa akhir hayatnya sakit, sebelumnya itu wasiat, aku boleh mati hidup secara Nasrani gitu lah. Apakah wajib bagi yang istrinya itu agama Islam ya, menjalankan wasiat tadi? Padahal walaupun hatinya itu tidak ikhlas gitu loh, Pak. Nggih. Itu satu. Yang kedua, kita tidak sengaja, otomatis kita tidak tahu ya kalau yang kita hadiri tadi ini sebagai tetangga ya. Tidak tahu kalau yang kita hadiri tadi ternyata sudah berpindah lagi ke agama aslinya gitu. Dan kita otomatis pada waktu pemberangkatan mendengarkan upacara itu. Bagaimana? Ya, satu, wasiat itu wasiat yang menyalahi hukum Islam tidak boleh dilaksanakan. Wis Islam, golek mati ya ruwatan karo carane Nasrani, tidak boleh dilaksanakan. Kepiye wong Islam kok nyate Nasrani? Tidak boleh dilaksanakan, ya dikubur secara Islami. Udah masuk Islam kan, setelah waktu menikah masuk Islam. Nah, kemudian yang kedua, ada orang Indonesia Islam tapi tidak ngerti, dia itu kafir, keluar dari Islam, mati. Nah, kita tidak ngerti, begitu mayat dikira Islam, ngerti ini kok tiba-tiba diberkati, berarti ngerti kan, diberkati maksudnya dikai berkat apa-apa. Nek dikai berkat ya, nek diberkati dan sebagainya, didoakan secara Kristen, oh berarti Kristen, ya sudah kita ngalih, berarti ternyata wis balik Kristen. Nek tahu nggih, nek ndak tahu memang ndak tahu, ndak apa-apa, namanya orang ndak ngerti kok. Ngerti ini pas didoakan, diberkati ini, Islam kalau Islam kok wis diberkati berarti dia ku Kristen. Ya sudah kita mulai mawon ya wis. Lah piye iku Pak Deku? Ndak kan ora budal dhewe. Kan mesti dia punya komunitas. Mesti niku punya. Jadi praktis jawabannya. Jadi yang pertama lek wasiat wis Islam, nek dulu Kristen gak kon ngubur cara Kristen ndak boleh dilaksanakan. Nek wis kadung diapane nek duduk. Ya wis wis terlanjur. Ya sudah. Ya kita ndak tahu, mohon ampun kepada Allah saja. Termasuk wasiat apapun, termasuk orang Islam berwasiat tapi salah, ndak boleh dilaksanakan. Ning Al-Faraid batnya kan bat wasiat. Le nduk engko lek bapak mati, bapak kan duwe kebo, kayak not loro neng Bagong. Nah, itu ndak boleh dilaksanakan padahal dia Islam, ndak boleh. Itu wasiat yang menyalahi hukum, tidak boleh dilaksanakan. Lek wis kadung, nah, namanya wis kadung wis bar ya mohon ampun kepada Allah, dhisik ra ngerti. Mungkin ngoten nggih. Pak Agus dulu. Jikalau tadi kan memilih pemimpin non muslim itu haram. Masalahnya ketika kita jadi pemimpin, ada memilih pemimpin kecil di bawah kita, pilihan terbaik itu Nasrani daripada kalau kita yang muslim kurang berkualitas daripada yang Nasrani. Apakah itu terhukumi dengan itu juga? Ya, panjenengan presiden direktur, manajer lah atau general manager, kemudian pengen mengangkat lek bahasa kita di sana superintendent. Kapolda milih Kapolres misalnya begitu. Wah, ini yang paling apik iki wong kafir pripun iki. Tetap itu secara hukum umum keumum dalil tidak. Mosok ora enek wong Islam liyane.
Ya lek anu nanti di backing secara dalil, secara kemudian dalil ndak usah. Bahaya niku. Pun tau wong Kristen, wong kafir niku misinya jelas kata Allah ingin menghancurkan Islam. Dengan berbagai macam contoh niki nuwun sewu. Kalau ada pejabat itu non muslim kafir, dia akan menggunakan jabatannya untuk bahasanya itu untuk mengembangkan agamanya di mana saja. Tapi lek wong Islam ya mungkin ya enek, tapi kok meneh piye aku golek wedi, wah enggak wedi apa enggak. Rata-rata ngoten niku ndak swasta ning Pertamina semua begitu. Nah, dia punya jabatan gereti kabeh mlebu. Tapi lek kita wedi kita ini. Engko piye-piye dan sebagainya. Itu menggunakan jabatannya untuk dakwah seharusnya begitu. Jadi nanti Pak Agus kalau jadi presiden direktur tetap ngangkat sing muslim. Nek ilmune kurang di training. Kecuali yang sangat teramat terpaksa itu satu-satunya ilmu yang penjinak nuklir hanya satunya orang kafir ya kita tidak apa-apa dalam kondisi darurat. Kalau tidak pakai dia malah kenapa? Nabi pun menyewa nun sewu seorang penunjuk jalan orang kafir boleh, tapi dalam kendali kita. Nah, dia jabatan yang berbahaya tidak boleh. Nabi pernah nanti ini bab orang kafir ini panjang saya cuplek mawon ini. Apa di syuting ini bahaya nanti diupload nanti. Sampun ya? Oke, sampun insyaallah nanti ke depan tetap harta haram lagi. Ini hanya saya cuplek dua saja ya sekedar mengingatkan sekali lagi tetap kita jaga akidah kita, pertahankan akidah itu sampai kita mati. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu ke depan insyaallah babnya tentang harta haram. Insyaallah masih cukup banyak tentang harta haram niku. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.